Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang Maha Kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang timpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebagai pujian syukur kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Seindah Siang Disinari Terang. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah pekan dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah Bapa kami puji Engkau. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dengan sampai ayat 3. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang
Kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pesan lagu pujian kami ini. Kami umat-Mu yang sudah berkumpul di sini sungguh mendambakan untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena firman Tuhan itu kuat, hidup, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, mampu memisahkan jiwa dari roh, memisahkan sumsum dari tulang-tulang, mampu mengubahkan karakter kami, mampu membuat kami bertahan ketika ada penyesatan-penyesatan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat yang beriman. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, agar dengan demikian hidup kami makin dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu. Kami tolak gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya itu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami tolak itu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita. Dari ini kitab yang pendek ya dalam Perjanjian Baru. Hanya satu pasal saja saudara-saudari. Kitab Yudas. Pasal 1 ayat yang ke-17 sampai 23. Saya bacakan dari sini. Judulnya adalah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara-saudari, untuk mudah menangkap apakah gerakan konteks pada waktu itu yang sedang dihadapi oleh umat yang kepadanya surat ini dialamatkan, kita lihat dulu ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat, saudara-saudari, mengatakan demikian. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 4 tadi mau menginformasikan kepada kita saudara-saudari, di tengah-tengah jemaat yang menerima atau yang menjadi alamat surat Yudas ini, terjadi saudara-saudari penyangkalan, penyesatan. Tentang apa? Tentang penolakan, penyesatan mereka bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa dan saudara-saudari juru selamat dan seterusnya. Apakah mereka saudara-saudari tidak tahu soal siapa Yesus? Mereka sebetulnya tahu, tapi mereka juga masih perlu diingatkan agar supaya apa saudara-saudari? Agar supaya jangan kemudian mereka terpengaruh dan kemudian tersesat. Ayat 5 mengatakan saudara-saudari,
Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dan seterusnya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, sebelum saya melanjutkan khotbah saya ini, sebagaimana biasa, saya akan menyapa kita dengan pantun dulu ya. Dan biasanya kalau pantun di gereja kita direspon dengan, kalau di GKPI sama-sama kita respon dengan Imma Tutu ya. Yang pertama, pasar malam, pasar minggu, selamat malam, selamat hari minggu. Kurang semangat Imma Tutunya ini. Sekali lagi ya, kalau dihitung dari yang datang ini kan ribuan ini toh. Karena hanya inilah saudara-saudari gereja yang kalau datang tamu dari Jerman, apalagi orang-orang muda dibawa kemari. Kenapa? Untuk menyaksikan bahwa orang muda Indonesia beda sama orang muda di Jerman. Karena di sana orang muda jarang ke gereja. Makanya kalau mereka kemari, saya sering lihat beberapa kali, mereka pasti kaget. Yang begini saudara-saudari hanya ditemukan di TC. TC itu adalah sebuah pusat retreat di Prancis Timur yang didirikan oleh pendeta Protestan. Walaupun belakangan masuk pastor Katolik sehingga menjadi oikumenis, dan di situ Anda menemukan kalau ada yang misalnya belum ke sana, bermimpilah ke sana, karena kita akan menemukan orang-orang muda Eropa, juga dari Australia, mungkin juga Amerika, saudara-saudari berkumpul di sana. Yang jumlahnya satu minggu, karena sekali seminggu program itu bisa 7.000 sampai 10.000 orang. Tapi kalau kebaktian minggu hampir tidak pernah ada yang seperti ini, kecuali yang mereka sebut di Jerman itu Kirchentag, ya. Jadi ada acara satu kali setahun di mana semua orang muda kumpul. Kalau itu saudara-saudari jumlahnya ribuan. Sayang, saya belum pernah mengikuti Kirchentag, hanya mendengar saja dari kawan-kawan ya. Sekali lagi, pasar malam, pasar minggu, selamat malam, selamat hari Minggu. Baru rame saudara-saudari, baru jelas ini ya. Yang kedua, makan teratur bikin badan jadi sehat, badan sehat bikin tubuh jadi kuat. Milikilah fundamen iman yang kuat agar mampu menangkal ajaran-ajaran yang sesat. Lebih pelan tadi yang pertama. Saudara-saudari, adanya ajaran yang menyesatkan itu bukan barang baru. Bayangkan sejak abad pertama sudah ada saudara-saudari. Hanya sekarang mungkin makin marak dan juga saudara-saudari makin mudah ditonton. Karena mereka juga memasukkan itu ke YouTube dalam rangka apa? Mempengaruhi pikiran orang Kristen. Kalau mereka dari kalangan Kristen, supaya makin banyak saudara-saudari para simpatisannya dan kemudian jadi pengikutnya. Ada dua pesan firman Tuhan kepada kita, pesan rohani dari firman Tuhan saudara-saudari pada malam hari ini. Yang pertama adalah apakah kiat, apa rahasianya supaya kita berhasil selalu untuk menangkal pengaruh ajaran-ajaran yang sesat. Dikatakan saudara-saudari, milikilah iman yang kuat. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar kita memiliki iman yang kuat? Lalu pesan yang kedua nanti adalah bagaimana kita harus bersikap terhadap saudara-saudara kita yang mungkin sudah menjadi korban penyesatan. Saya mau flashback sebentar ke tahun 1970-an. Waktu saya lahir tahun 62, ya berarti umur saya masih 7 tahun. Sekarang umur saya sudah 63. Jadi kalau misalnya upasa itu, saya ini masuk pantun yang bunyinya begini. Kelapa tua, kelapa muda, umur saya makin tua, tapi penampilan masih awet muda. Dia do respon na upasa. Sekali lagi ya, kelapa tua, kelapa muda, umur saya boleh makin tua, penampilan masih awet muda. Saudara-saudari, pada waktu itu datang saksi Jehovah berkunjung ke rumah kami di Siantar, Kampung Karo, ya Jalan Gunung Pusuk Buhit, daerah Jalan Pane. Kalau ada Parsiantar di sini, saya Siantar Men ya. Cuman tahun 76 orang tua pindah ke Jakarta, saya SMP kelas 1 ikut dengan mereka.
Lalu saudara-saudari datanglah kelompok saksi Jehovah. Lalu mengatakan begini, 2 tahun lagi dunia akan kiamat, karena itu kalian satu keluarga bertobatlah. Mendengar saudara-saudari prediksi itu, kami tentu, ya saya juga sudah ngerti kan, takutlah. Jantung ini duk-dukan menunggu sampai tahun 72. Lalu apa yang terjadi tahun 72? Enggak terjadi apa-apa. Tidak ada yang seperti mereka prediksi, planet, bumi, tabrakan, lalu kemudian saudara-saudari, itulah kiamat, kata mereka. Saudara yang dikasih Yesus Tuhan, itu tahun 70-an. Bulan Agustus yang lalu saya mendapat WA. Ini juga tentang penyesatan. Dikirim saya 2 video yang isinya membahas soal rapture. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Bahwa Yesus akan datang untuk mengangkat orang-orang yang percaya, tapi belum saudara-saudari hari yang terakhir. Dan di situ saya tonton video itu, Pak Pendeta dalam WA-nya dia bertanya kepada saya, bagaimana kita menyikapi ini? Saya tonton videonya, seorang pendeta GBI, dengan bersemangat berapi-api, dengan segala perhitungan-perhitungan, dengan menggunakan kalender orang Yahudi, lalu kemudian mengatakan, Yesus akan datang, rapture akan terjadi 23 September. Dia WA saya kirim video bulan Agustus. Dia kirim lagi video seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat yang mengatakan, saya bermimpi. Dalam mimpiku Tuhan Yesus berkata kepada saya, dia akan datang tanggal 23 September. Saya bilang sama dia, bagaimana Adam bisa membuktikan itu benar dari Tuhan? Karena iblis setan juga bisa menggunakan mimpi, saya bilang. Tapi pedomani saja Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab, saudara-saudari? Mari kita lihat dulu Matius pasal 24. Karena ajaran yang begini, saudara-saudari, masih akan terus terjadi dan bukan pertama kali terjadi. Bukan hal baru, saudara-saudari. Saya bacakan ayat 40 dari Matius pasal 24 ya. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini yang ditafsirkan saudara-saudari sebagai rapture. Tetapi saya bilang coba baca ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saya bilang jelas ya, tidak seorang pun yang tahu. Jadi pendeta itu jelas-jelas bertentangan ajarannya dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Jangan percaya apa kata pendeta itu. Jangan percaya termasuk Anda pada apa yang dikatakan pendeta yang khotbah di sini. Termasuk saya. Kau boleh meragukannya. Dengan catatan saudara-saudari sumber kebenaran cuma satu saja, apa itu? Alkitab, sola scriptura. Amin. Kalau ada pendeta khotbah saudara-saudari dan kau merasa bahwa itu enggak sudah Alkitab, kau berhak mengatakan itu tidak betul, termasuk saya saudara-saudari. Lalu saya katakan padanya, alat ukur yang paling sahih, enggak ada yang lain, saya bilang. Apa kata Alkitab? Jangan dengarkan apa kata pendeta itu. Apalagi kalau pendeta itu mengatakan, "Woi, saya bermimpi. Dalam mimpiku, lalu Tuhan mengatakan dia akan datang." Nah sekarang, sudah tanggal berapa sekarang? Lewat tanggal 23 saya WA dia. Bagaimana yang diprediksi pendeta itu, saya bilang. Bagaimana kata pendeta yang mengklaim dia mimpi, dalam mimpinya Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepadanya. Sudah jelaskan, saya bilang, yang datang itu simbolis. Setan yang menyamar sebagai Tuhan Yesus, saya bilang. Masa Tuhan Yesus ketika mengatakan enggak digenapi, saudara-saudari? Kan aneh itu, ya. Aneh saya bilang. Nah, saudara yang dikasih Yesus Tuhan, itu belakangan ini sedang marak.
Sebetulnya pendeta itu dimarahi juga oleh GBI yang lain. Jangan kau sebut-sebut soal itu, bahaya itu. Kalau Anda nonton YouTube suka dengan khotbahnya Debbie Basir berseberangan dengan pendeta itu. Dia kritik habis itu. Tapi saudara-saudari itu bukan hal baru. Udah lama dan terus berulang saudara-saudari. Itu kalau dari kalangan kekristenan. Bagaimana kalau dari luar kekristenan saudara-saudari. Di tengah-tengah zaman digital ini, saudara-saudari, ada banyak sekali ajaran-ajaran yang mempengaruhi juga orang Kristen. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudari, saya nggak tahu apakah ada di antara kalian di sini, saudara-saudari yang pernah belajar yoga. Yoga itu saudara-saudari adalah sebetulnya bukan olahraga. Yoga itu adalah posisi untuk penyembahan kepada dewa-dewanya orang Hindu. Lalu orang Amerika ambil gerakannya, lalu mereka kasih label yang baru, olahraga yoga. Aslinya tidak demikian. Saya sendiri pernah belajar yoga waktu masih muda. Dan belakangan saya sadar saudara-saudari, saya heran. Katanya yoga itu membuat orang menjadi sehat. Tapi guru saya mengajar yoga mati tiba-tiba. Sakit, masuk rumah sakit langsung meninggal dunia. Saya heran, saya masih tingkat 2 teologi waktu itu. Sekarang ISTIP Jakarta. Tapi setelah itu saya tidak lagi. Dan saya membaca buku dan saudara-saudari. Belakangan saya tonton di YouTube. Video singkat 2 orang yogi di Amerika Serikat. Yang akhirnya tersadar bahwa gerakan yoga itu bukan sekedar olahraga. Karena ada posisinya saudara-saudari menyembah ke sana. Jadi ada gerakan itu menghadap matahari. Menyembah dewa matahari saudara-saudari. Dan saya bersyukur karena ada yogi yang bertobat yang meninggalkan itu. Saya setiap nonton YouTube, tiba-tiba masuk iklan. Iklannya soal Tai Chi. Ya ada Tai Chi lah, ada Shibasi lah saudara-saudari. Yang diyakini oleh kepercayaan Konghucu saudara-saudari. Dan juga mungkin Buddhis. Bahwa Anda bisa membuat tubuhmu makin sehat dengan menarik energi di sekitarmu. Alkitab mengatakan apa sumber kesehatan? Sumber kesehatan secara medis itu makanan yang sehat kan? Tapi kita percaya saudara-saudari, sumber kesehatan kita, bahwa kesehatan juga adalah berkat dari Tuhan Yesus. Gak ada keyakinan seperti itu saudara-saudari dalam kekristenan. Saya juga pernah di WA seorang psikiater. Saya kan seorang konselor, tapi juga mendalami hidup rohani saudara-saudari. Saya di WA begini, Pak Pendeta, saya nggak tahu apakah di sini ada fakultas kedokteran ya. Tapi tadi saya ada teken satu bukti dia mengikuti ibadah. Saya tanya kamu di mana sekolah? Saya kuliah. Kau kuliah di mana? Di USU. Fakultas apa? Kedokteran dia bilang. Siapa tahu ada yang di sini dokter, fakultas kedokteran juga saudara-saudari. Pertanyaan beliau begini kepada saya. Pendeta, bolehkah kita orang Kristen? Jadi ini temanya soal penyesatan ya. Belajar Reiki. Tahu Anda Reiki? Reiki adalah sebuah ilmu yang didapatkan lewat penemunya itu bertapa di kaki gunung di Jepang. Saya lupa nama gunungnya. Setelah dia bertapa puasa berhari-hari berminggu-minggu, tiba-tiba tangannya ini, saudara-saudari, menjadi bisa mendeteksi penyakit. Kalau dalam bahasa kedokteran dia pakai stetoskop. Tapi nggak puas dengan ini. Karena juga bisa salah kan, lewat gelombang. Ketika pakai stetoskop kan ada gelombang tertentu. Ini kok beda, gelombang kiri sama kanan. Jangan ada masalah di sini. Diagnosa dilanjutkan. Lalu jangan-jangan kamu begini. Ini pakai tangan. Jadi udah ada yang modern, pakai tangan lagi. Di scanning, tubuhnya di scanning. Nanti ada getaran-getaran, bisa panas, bisa dingin, dan lain sebagainya. Kalau Anda yang pernah dengar nama prana, ya, prana itu kira-kira begitulah itu. Dan saudara-saudari untuk mencapai level itu harus mengikuti pelatihan. Dan di akhirnya nanti saudara-saudari, dia harus apa istilahnya itu ya, dilantik lah begitu. Dan di tune in dia. Jadi di pusarnya ini
diputar oleh suhunya, gurunya, supaya nanti ininya menjadi mampu menangkap energi dari tubuh seseorang. Saya bilang, kamu tahu nggak itu latar belakang? Saya bilang, untuk mengetahui apakah itu dari sisi kekristenan boleh atau tidak, maka lihat dulu dari mana asalnya. Bagaimana asal mulanya, saya bilang. Saya nggak tahu pendeta. Kebetulan saya punya buku setebal ini, saudara-saudari. Nah, termasuklah dibahas soal Reiki di situ. Saya bilang saya baca buku dan beginilah kisahnya itu. Karena itu hindari itu. Cukup berdoa, mohon tuntunan Tuhan supaya Tuhan kasih apakah itu penglihatan, ya tuntunan yang lainnya. Dan saudara-saudari, itu menarik sekali bagi orang Kristen. Apalagi kalau dia dokter kan. Tapi saudara-saudari, penyesatan di tengah-tengah kita bukan hanya dari sisi dari dalam, dari luar, tapi juga saudara-saudari dari agama yang orang Batak yakini. Kita nggak bisa menyangkal orang Batak sangat meyakini kekuatan dukun, itu nggak bisa disangkal. Kakek saya mantan dukun, tapi bertobat. Makanya saya kadang-kadang agak sedikit, sedih saudara-saudari. Kalau dulu dukun, ya, datang ke pendeta untuk bertobat. Sekarang terbalik poin, ya, walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak. Pendeta datang ke dukun. Untuk apa? Untuk minta ilmu, saudara-saudari. Ilmu apa? Supaya kalau saya khotbah Pak Dukun, lalu yang mendengar itu manggut-manggut. Seolah-olah mengerti khotbah pendeta. Padahal mungkin saja karena ngantuk ya. Saya pernah ditelepon pendeta sambil nangis-nangis. Gak usah disebut pendeta mana dia. Pak pendeta gimana aku ini, di mana aku bikin mukaku. Loh, emang mukamu sudah pindah? Saya bilang, bukan itu maksudku pendeta. Kalau mati aku, masuk surganya aku, ngeri kali ku rasa. Kau pendeta, kalau kau mati, kau gak yakin masuk surga. Kalau di kalangan para pelayan saudara-saudari, survei yang saya lakukan, 40 yang datang saya tanya, kalau kita mati sekarang bersama-sama, siapa yang yakin masuk surga? Saya maklum aja kalau yang angkat tangan cuma 10 orang, 20 orang. Tapi ini kan pendeta. Kalau kamu nggak yakin masuk surga, gimana pula jemaatmu, saya bilang. Tapi begitu pun kawan, kenapalah kau merasa Tuhan tidak akan mengampuni dosamu, makin nangis dia. Pak pendeta, udah berat kali kurasa dosaku. Kamu mengucap Roh Kudus? Enggak pendeta. Jadi apa dosamu? Pendeta, mohon aku diampuni, Tuhan ampuni aku, pasti saya bilang. Asal kau mengaku dosamu. Apa dosamu? Pendeta, aku pergi ke dukun. Bayangkan itu ya, pendeta ke dukun. Kalau saudara-saudari mungkin ada yang pergi ke dukun, saya masih maklum lah. Ya, berdukun mungkin karena marah ditinggal pacarmu, tunggu tanggal mainnya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Mungkin ada 1-2 orang di sini bertobatlah ya kan begitu. Kau disakiti, tunggu tanggal mainnya. Ini pendeta saudara-saudari, ampun. Lalu saya tanya, kenapa kau ke situ? 6 bulan suamiku, ku telepon, gak pernah diangkatnya teleponku. Saya kan seorang konselor, saudara-saudari, belajar ilmu jiwa. Ini pasti perkataannya ini gak memberkati. Tanya dia, apa yang kau ucapkan kalau diangkatnya teleponmu? Langsung ku maki-maki dia. Keluarlah kebun binatang. B1 kau, B2 kau, B3 kau dan seterusnya. Kucing kurap kau. Ya udah pastilah, mana ada seorang suami, saya bilang. Mengangkat teleponmu. Kamu yang mesti bertobat, saya bilang. Jadi kau ke dukun ngapain? Supaya tunduk dia sama aku. Hal yang sering saya dengar. Berumah tangga, saudara-saudari, supaya yang laki-laki bisa tunduk pada si perempuan istrinya, pergi ke dukun, dikasihlah sesuatu saudara-saudari, tapi jauhlah itu dari saudara-saudari, amin. Jauhlah ya. Kalau kulihat wajah-wajah yang hadir di sini, saya bukan dukun, saya pendeta. Ini wajah-wajah malaikat semua ini, amin. Ada juga pemikiran yang salah, penyesatan saudara-saudari. Dukun itu ada 2, dukun hitam, dukun putih dari Tuhan, dukun hitam dari simbolis.
Alkitab mengatakan apa? Enggak ada istilah dukun putih, dukun hitam. Dukun ya dukun. Yeskiel pasal 13 ayat 8 mengatakan, celakalah dukun-dukun. Kalau dukun dari Tuhan, enggak mungkin dong dikatakan firman Tuhan, celakalah para dukun-dukun yang memberi ajimat dan seterusnya, saudara-saudari. Seorang pastor mengadakan penelitian. Dia melihat dari efek orang berdukun. Dan dia simpulkan begini, berdukun itu bagus. Kenapa? Karena pasien datang sakit, pulangnya sembuh. Padahal di Alkitab sudah dikatakan, saudara-saudari, apa yang setan iblis tidak bisa berikan pada kita, semua dia bisa berikan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dia menawarkan semua pada Tuhan Yesus. Hanya satu yang iblis setan tidak bisa berikan. Apa itu? Keselamatan. Kesembuhan gampang, saudara-saudari. Mau jadi kaya bisa, mau punya jabatan terus bisa, tapi ada harga yang harus dibayar. Alkitab mengatakan gak ada pembedaan itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ini, saudara-saudari, bagaimanakah caranya agar engkau dan saya sungguh-sungguh punya kekuatan untuk menghadapi begitu banyak yang menyesatkan. 2012 saya punya kesempatan mendampingi 30 orang warga GKPS campuran untuk ke Israel. Salah satu destinasi adalah ke Yardenit. Yardenit itu adalah anak sungai Yordan. Jadi bukan tempat di mana Yohanes membaptis Yesus, bukan. Tapi anak sungai itu dan memang jernih sekali. Dan ikan-ikan besar-besar, saudara-saudari, berseliweran. Kalau ada yang begitu di kita ini sudah habis ikannya ya. Sudah habis ikannya itu. Lalu dari kejauhan rombongan saya melihat, Pak Pendeta, mereka sedang dibaptis. Lalu mereka bertanya, bolehkah kami dibaptis? Saya tanya begini, kamu sudah dibaptis belum? Sudah. Kamu ngerti nggak makna dibaptis itu apa? Kita dibaptis, saya bilang dibaptis dalam apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Itu makna baptisan. Bukan soal caranya, saya bilang. Cara boleh berbeda, tapi maknanya. Karena itu saya bilang, Anda tidak boleh baptis ulang. Kalau kau misalnya penasaran, mau bawa airnya itu dalam botol aqua, kenang-kenangan, tapi bukan menjadi air zam-zam ya, silakan saya bilang. Tapi baptis ulang tidak boleh. Sekarang ini saudara-saudari, ada yang mengatakan, baptisan saya ini enggak sah. Seolah-olah gara-gara cara baptisan kau selamat. Tidak, saudara-saudari. Tidak, kita bukan diselamatkan karena baptisan. Tapi baptisan adalah tanda kita sudah diselamatkan. Kita diselamatkan karena apa? Karena anugerah. Jadi jangan terkecoh dengan cara itu, saudara-saudari. Akhirnya para peserta itu, saudara-saudari, kemudian pulang dengan gembira, dimasukkan ke botol aqua air dari Yardenit. Nah, kita kembali, saudara-saudari, lalu bagaimana caranya? Agar engkau dan saya sungguh-sungguh kuat menghadapi begitu banyaknya, saudara-saudari, ajaran-ajaran yang menyesatkan di tengah-tengah kita. Ayat 20, di sini jawabannya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pesannya jelas, saudara-saudari, milikilah iman yang kokoh. Sehingga kalau datang terpaan angin badai pun, iman kita tidak roboh. Kita mulai sekolah minggu dibangun hidup rohani kita. Kelas katekisasi, sayangnya kelas katekisasi yang ikut itu belum siap untuk dimuridkan. Belum siap, saudara-saudari. Itu kritik saya kepada gereja. Kita harus mengadakan pemuridan kembali untuk yang dewasa. Enggak cukup hanya sermon, saya bilang. Karena sermon bukan pemuridan. Sermon persiapan untuk khotbah. Kalau pemuridan pakai kurikulum. Kayak kalian yang di kampus USU kah, Nomensen kah, Dharma Agung kah, ya, dimanapun itu, Prima kah, ada namanya KTB kan, kelompok tumbuh bersama. Ada yang namanya saudara-saudari Kampus Crusade, LPMI, ya, ada Navigator. Apa tujuannya? Dalam rangka membangun fundamen iman yang kuat. Saya mau nyanyi sebuah lagu.
Kalau Anda tahu lagu ini boleh bernyanyi dengan saya. Ini lagu sekolah minggu. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir sebagai alasnya. Hujan turun, banjir pun naiklah, lalu rumah pun robohlah. Orang pandai yang tahu boleh bernyanyi dengan saya. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu sebagai alasnya. Hujan turun, banjir pun naiklah, tapi rumah tak robohlah. Itu kan analogi saudara-saudari. Kalau kita punya iman yang kuat, dibangun di atas dasar yang kokoh, saudara-saudari, di atas batu karang yang teguh itu, apapun penyesatan yang ada, kita tidak akan goyah, saudara-saudari. Ketika saya ditanya, saudara-saudari, soal rapture itu oleh mantan guru huria kami dari sebuah desa, saya bilang kepadanya, miliki dasar yang kokoh. Apa itu Alkitab? Enggak ada yang lain, saya bilang. Apa kata Alkitab? Itu ikuti sola scriptura. Jangan ada dasar yang lain. Mau sehebat apapun seorang pendeta khotbah, sebanyak apapun pengikutnya, kalau engkau menilai dari sisi Alkitab ada penyimpangan, mari tolak. Ukurannya bukan popularitas, bukan. Tapi ukurannya adalah apa kata firman Tuhan, saudara-saudari. Lalu yang kedua, apa yang dikatakan pada 21? Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharalah. Saya nggak tahu di antara saudara-saudari di sini ada yang punya misalnya peliharaan tanaman kah atau dogi kah. Saudara-saudari, dalam kata pelihara itu kan ada dua minimal maknanya. Pertama adalah menjaga. Mari jaga iman kita masing-masing. Kedua, pelihara itu punya juga konotasi memberi makanan. Betul ya? Inang di rumah, dia punya pelihara, apakah itu pohon atau bunga, namanya janggut Musa. Saya pun heran, kenapa enggak janggut Harun kan gitu ya. Tapi ini janggut Musa, saudara-saudari. Dan makanannya cuma dua, udara sama air. Itu aja, enggak ada yang lain. Enggak ada pupuk, enggak ada. Media tanah pun enggak ada, saudara-saudari. Dia gantung aja itu. Jadi kayak benang aja dia gini-gini. Makin disiram, makin hari makin banyak. Yo, sekarang sudah bagus sekali, saudara-saudari. Itu makna memelihara, memberi makanan. Ketika firman Tuhan mengatakan supaya kita kokoh, mari pelihara hidup rohani kita. Itu berarti saudara-saudari, mari beri makanan rohani pada diri kita. Enggak hanya sekali seminggu, enggak hanya hari Minggu. Enggak hanya hari Minggu dan juga waktu kita mengikuti persekutuan rumah tangga. Tapi tiap hari, saudara-saudari. Luther mengatakan minimal 2 kali 1 hari. Aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat 3. I meditate on your word every morning and evening, saudara-saudari. Saya baru memimpin pembekalan untuk para majelis. Jumlahnya 47 orang. Saya survei langsung on the spot. Tolong dulu angkat tangan, saya bilang. Berapa orang di sini yang setiap hari memberi makanan rohani untuk dirinya? Minimal 1 kali 1 hari. Saudara-saudari yang angkat tangan, cuman 10 orang dari 47 itu majelis. Yang pagi dan malam saya bilang, enggak seorang pun angkat tangan. Lalu saya bilang, bagaimana Anda bisa bertumbuh? Apakah Anda sungguh-sungguh memelihara hidup rohanimu? Saya bilang, kalau gitu pantaslah banyak yang gampang disesatkan. Padahal lagunya sekolah minggu hebat kali kan. Mungkin Anda juga pernah menyanyikannya waktu sekolah minggu. Tadi waktu sore hari, lebih banyak tahu lagu yang kedua ini ketimbang yang pertama.
Silakan bersama dengan saya nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa kalau mau tumbuh. Saya dari sini senyum-senyum saudara-saudari. Karena apa? Mudah sekali menyanyikan lagu ini kan? Mudah sekali. Tapi kalau saya survei sekarang, berapa persenlah yang hadir yang ribuan ini, yang sungguh-sungguh melakukannya saudara-saudari. Baca kitab suci, maksudnya baca Alkitab, doa tiap hari. Sudah hebat saudara-saudari, kalau ada kira-kira 15% saja dari yang hadir ini. Ternyata lebih mudah menyanyikannya ketimbang melakukannya, betul ya? Makanya ada anekdot Gus Dur, ketika dalam sebuah ceramah, dia menjelaskan tipologi bangsa-bangsa. Dia mulai dengan menjelaskan bangsa Jepang, Korea. Weh, ini bangsa yang pekerja keras, banyak kerja, sedikit bicara. Makanya sukses. Lalu kemudian yang kedua dia bilang, Amerika sama Cina. Banyak bicara, banyak kerja, juga sukses. Betul ya? Makanya film-film dari mana? Hollywood, dari Hong Kong. Lalu yang ketiga orang India. India banyak bicara, sedikit kerja. Kalau ada orang India, kebaktian di sini ada tiang di situ, dia dekati tiang itu, dia berdiri, dia pegang, nyanyi dia. Ada pokok beringin, dia dekati pokok beringin, dia pegang pokok beringin, nyanyi dia. Kalau kita ada pokok beringin, bagaimana reaksi kita? Kita menjauh kan? Karena membayangkan di pokok beringin ada apa? Ada hantu belau kan begitu. Lalu yang terakhir dia bilang orang Angola. Orang Angola nggak ada yang diharapkan. Sikit kerja, sikit bicara. Orang Simalungun bilang langdong si palaron. Lalu dia berhenti. Dan orang penasaran tanya Gus Dur, kita orang Indonesia masuk yang mana dari yang 4 itu? Dia respon dengan mengatakan orang Indonesia nggak masuk yang 4 itu. Lalu apa kita? Tipe kita yang mana? Kita lain yang dinyanyikan, lain yang dikerjakan. Lain yang diputuskan, lain yang dikerjakan. Lagu kita tadi apa saudara-saudari? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebaik apa kita memelihara hidup rohani kita? Saudara-saudara, ini persoalan Protestan. Masalah kita ada di situ. Survei yang saya lakukan ribuan respondennya, hanya saudara-saudari 20% yang melakukan apa yang dikatakan. Padahal sekarang zaman canggih. Di sini pun adanya. Kalau Anda nggak mau buka Alkitab, kau buka aplikasimu, cek di situ. Saya buka setiap hari subuh-subuh daily bread. Saya buka juga almanak gereja kami, saudara-saudari. Sebagus apa engkau dan saya memelihara hidup rohani kita, itulah hasilnya. Sehingga nggak usah heran saudara-saudari, kalau memang ternyata yang banyak tersesat itu memang dari Protestan. Nggak bisa disangkal. Warga jemaat kami berapa orang kena penyesatan dari dulu. Ada seorang hamba Tuhan yang menyesatkan, namanya Manampin Sibuea. Dulu di Bandung, Tuhan akan datang, mari jual semua hartamu. Dia datang dari kampung jual semua hartanya, pergi ke Bandung. Ditunggu-tunggu harinya, jamnya. Ternyata enggak, datang-datang Tuhan Yesus. Lalu pendeta itu dengan gampang mengatakan, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua seperti pesawat Lion, di-delay saudara-saudari. Padahal dia sudah habis menjual harta bendanya. Karena itu mari kita makin kokohkan fundamen rohani kita. Kalau ada yang tersesat, lalu bagaimana tugas kita? Ayat yang terakhir, dikatakan ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya jangan dihakimi, jangan dibuli, tapi selamatkanlah mereka dengan jalan merampas atau merebut mereka dari kesesatan. Dianalogikan dengan api saudara-saudari.
Ketika saya, saudara-saudari, melewati tanggal 23 September sebagaimana yang diprediksi oleh pendeta itu, dan kemudian saya WA ketua guru huria kami yang sudah pensiun itu tentang apa yang terjadi. Bagaimana menurutmu, saya bilang, benar kan? Lain kali kalau ada upaya penyesatan padamu, selalulah berpedoman pada apa? Pada Alkitab. Ingat ya, saya bilang, slogannya kita Lutheran, Protestan, sola scriptura. Saya tidak membuli dia, saya tidak mengejek dia, saudara-saudari. Tapi pesan firman Tuhan kepada kita, siapa tahu ada. Saudara-saudara, kawan-kawanmu yang hampir tersesat, tugasmu adalah bermisi untuk menangkap dan mengembalikan dia ke jalan yang benar. Amin, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, sejak dahulu sampai sekarang selalunya ada penyesatan. Mulai umat-Mu abad mula-mula sampai sekarang sudah abad yang ke-21 masih terjadi penyesatan. Dan kami selalu diingatkan agar supaya tidak tersesat harus membangun hidup rohani kami. Harus memelihara hidup rohani kami dengan memberikan makanan rohani bukan hanya sekali seminggu. Bukannya 2 kali seminggu, tapi setiap hari. Karena penyesatan juga terjadi setiap hari. Apalagi di zaman digital sekarang. Begitu mudahnya penyesatan-penyesatan lewat dari laman-laman handphone, YouTube yang kami tonton. Agar kami, Tuhan Yesus, karena pertolongan Tuhan, membangun fundamen rohani kami di atas batu sebagai alasnya. Sehingga ketika hujan turun, banjir pun naiklah, tapi iman kami tidak roboh dan tidak tersesat. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami rindu Tuhan Yesus, para pemimpin kami, semakin menjadi contoh dan teladan yang benar dan baik. Walaupun setiap hari kami cekoki dengan berita-berita yang tidak pantas untuk dicontoh, diteladani. Karena itu kasihanlah bangsa kami, agar kami semakin memiliki dan makin banyak pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas. Apa yang dikatakan dikerjakannya. Dia mengerjakan apa yang dia ucapkan. Di antara kami yang hadir di sini, Tuhan mengetahui ada yang punya pergumulan-pergumulan khusus dalam rangka mencari pekerjaan, dalam rangka kesehatan, dalam rangka pendidikan, dan juga mungkin dalam rangka perjodohan, atau bahkan menantikan keturunan. Agar Tuhan berbelas kasihan, Tuhan melawat kami, menguatkan kami. Kalau ada yang terjatuh, Tuhan bangkitkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Kalau ada yang tersesat atau hampir tersesat, Tuhan kembalikan ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk gereja Tuhan di sini, mulai Pak Pendeta sampai kepada para sintua-sintuanya, segenap pelayan yang ada di sini, agar semakin bersatu hati dalam rangka melayani, berdiakoni, dan juga bermisi, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Aku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Namaku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita.
Yuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukacita ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.